Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunus Arska, NIM 2102311000174 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Angkatan 2021. Kali ini saya ingin melengkapi tugas akhir dari Bu Heni, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan yang saya bahas adalah teori ekonomi klasik menurut Adam Smith serta perbedaannya dengan teori neoklasik dan Keynesian. Langsung saja, pada era sebelum tahun 1870, para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula, sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran, dan deflasi. Secara umum, asumsi yang digunakan kaum klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu produsen dan konsumen. Tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Salah satu tokoh pertumbuhan klasik adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah suatu perilaku sistematis bagaimana manusia bisa mengelola sumber daya yang ada serta terbatas sehingga dari hal tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah 4 karya dari Adam Smith, yaitu yang pertama adalah The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Yang kedua adalah An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776. Dan yang ketiga adalah Essay on Philosophical Subject pada tahun 1795. Dan yang keempat adalah Lectures on Jurisprudence pada tahun 1976. Pemikiran ekonomi klasik menurut Adam Smith. Pemikiran ekonomi modern memiliki tonggak perkembangannya melalui pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia. Dalam banyak buku disebutkan bahwa Adam Smith adalah tokoh ekonomi klasik. Karya monumentalnya adalah seperti tadi yang disebutkan, yaitu The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759 and A Theory into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776. Pemikiran Smith, setiap individu diberikan kebebasan secara penuh dalam perekonomian. Karena hal itu akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat secara otomatis. Dengan kata lain, kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai manakala prinsip-prinsip di atas diterapkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kemakmuran yang tercapai didasarkan atas kepentingan pribadi yang dapat tercapai seluas-luasnya. Dalam hal ini prinsip laissez-faire, yaitu dalam bahasa Prancis, yang artinya biarkan terjadi, biarkan berbuat, dan self-interest mengarahkan perilaku individu dalam memenuhi hasrat kebutuhannya. Laissez-faire dan self-interest tersebut dapat terrealisasikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi agen dengan ditopang adanya invisible hand yang terjadi. Perbedaan teori klasik dan neoklasik dan Keynesian. Teori klasik. Teori ekonomi klasik dikemukakan oleh ahli ekonom Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kaum klasik memfokuskan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kaum ekonomi neoklasik memfokuskan kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut neoklasik, teori ekonomi klasik terlalu percaya dengan faktor produksi alam seperti tanah dan kekuatan pasar, sedangkan teori neoklasik
mulai menyadari betapa pentingnya teknologi bagi manusia ke depannya. Sedangkan aliran kaum Keynesian, menurut kaum Keynesian pada pasar tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau pasar yang dalam keadaan equilibrium. Hal ini jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat, maka akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Perbedaan dari masing-masing teori menimbulkan indikator perbandingan teori, yaitu seperti perdagangan luar negeri, pandangan terhadap inovasi, penetapan upah, peranan pemerintah dalam ekonomi, dan yang terakhir adalah pembentukan harga. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan teori ekonomi klasik. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama dari ekonomi klasik yaitu mampu mengatur pasar. Analisa kaum klasik mampu mengatur diri sendiri di dalam pasar ini. Individu-individu dalam pasar berperan sebagai penjual dan pembeli. Jika itu sudah terjadi, maka komoditas dan uang akan berputar dengan sendirinya dan pasar bebas telah terjadi. Dan yang kedua adalah distribusi dan produksi efisien. Kaum klasik yang tidak mengikut sertakan peran pemerintah sehingga distribusi dan produksi menjadi lebih efisien karena tidak serumit yang dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan yang ketiga adalah tidak ada masalah pengangguran. Teori ini mampu berjalan dengan kekuatan sendiri menuju ke arah titik keseimbangan sendiri atau proses mekanisme pasar. Dan kelebihan yang terakhir adalah tidak ada overproduksi. Pendapat klasik yang mengelola pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah dan tidak ada overproduksi. Selanjutnya adalah kekurangan dari ekonomi klasik, yaitu yang pertama adanya diskriminasi antar masyarakat. Teori ini mengasumsikan tentang adanya pembagian kelas masyarakat, yaitu antara golongan pemilik modal atau termasuk tuan tanah dan para buruh. Padahal dalam kenyataannya, seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat modern. Yang kedua adalah persaingan sempurna. Asumsi persaingan sempurna. Asumsi ini adalah persaingan sempurna. Kondisi persaingan sempurna hanya ada abstrak dan tidak ada di dalam kenyataan. Teori ini mengasumsikan adanya informasi yang sempurna dan tidak adanya biaya transaksi dari modal persaingan sempurna kurang realistis. Yang ketiga adalah tidak ada perkembangan. Teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kenaikan produksi timbul dan tambahan modal dan peningkatan pembagian kerja. Smith berpendapat teknologi menimbulkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi yang gagal. Proses pertumbuhan yang tidak realistis. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan stagnation di mana ada perubahan tetapi di sekitar titik equilibrium. Kemajuan berjalan lurus dan terus-menerus seperti sebatang pohon. Hal ini ternyata tidak memuaskan karena yang terlihat sekarang proses pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus dan berkesinambungan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran ekonomi klasik menurut pandangan Adam Smith bahwasanya setiap individu diberikan kebebasan secara penuh dalam perekonomian dikarenakan hal itu dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat secara otomatis. Maka dari itu, untuk ranah ekonomi mikro dan Smith membentuk pemikiran mengenai teori nilai tenaga kerja, pembentukan harga dan profit
Sedangkan dalam ranah ekonomi makro yang cakupannya tentu lebih besar, mengemukakan teori seperti pembagian kerja pendapatan, peranan modal, pertumbuhan ekonomi, distribusi, serta mekanisme pasar. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari berbagai teori, dimulai dari teori klasik, tokohnya yaitu Adam Smith dan David Ricardo, yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kemudian teori ekonomi neoklasik, yakni Robert Solow, yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ialah urutan kegiatan yang berasal dari 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil. Dari kedua teori tersebut, perbedaannya adalah kaum klasik memfokuskan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan aliran kaum neoklasik memfokuskan kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilanjut dengan teori Keynesian yang mengarah pada pasar barang, yakni tidak mungkin akan terjadi equilibrium dalam jangka panjang. Di sisi lain, adanya perbedaan dari masing-masing teori tersebut menimbulkan adanya indikator perbandingan teori. Namun meskipun demikian, teori-teori tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan yang tentunya sangat berpengaruh. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.